yang ada di dalam ikut andil besar dalam memerdekakan bangsa ini. Yang menjadi pertanyaan, andai kata menjadi kerajaan-kerajaan kecil-kecil, ekonominya dari mana? Apa dikira mendirikan pemerintah itu mudah? Toh juga dia akan berhubungan dengan ekonomi luar negeri, bisa saja. Mau muslim atau non muslim, yang penting untuk memajukan wilayahnya. Mau ngomong apa? Belum itu pertahanan, soal militer. Sudah sejauh mana kekuatannya? Ini logika loh. Dan yang terakhir, apakah kita rela negeri kita ini tercinta ini pecah belah? Habib Hanif Alatos. Makanya bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saudara, pemimpin yang adil, saking luar biasanya, sampai-sampai Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir 'an Iktirafil Kabair mengutip satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Yaumun min imamin adil khairun min ibadati sittina sana, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya, satu hari dari pemimpin yang adil itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Ada di sini yang mampu sholat 60 tahun berturut-turut? Ada? Ente sholat semalaman berturut-turut aja pakai koyok kaki ente, saudara. 60 tahun berturut-turut, siapa yang mampu? Meski demikian, satu hari dari pemimpin yang adil, pejabat yang adil lebih dahsyat dari ibadah 60 tahun. Kenapa kok demikian, Habib? Ya, karena kalau orang sholat, naf'uhu lazim, manfaatnya kembali ke dirinya, saudara. Tapi kalau pemimpin yang adil, naf'uhu muta'addi. Ustadz Dasat Latif. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, muslimat, pendengar yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran Islam, memilih pemimpin adalah kewajiban agama yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal dan tidak dibenarkan bagi 3 orang muslim yang berdiam di suatu tempat kecuali apabila mereka memilih dan mengangkat salah satu di antara mereka sebagai pemimpinnya. Mengomentari hadis tersebut, ulama besar Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa mengangkat pemimpin atas urusan manusia adalah salah satu kewajiban terbesar dalam agama Islam. Dipandang dari hadis tadi, maka partisipasi umat Islam dalam memilih pemimpin merupakan suatu bagian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan harus disadari bahwa keikutsertaan itu akan dipertanggungjawabkan di dunia dan di akhirat kelak. Maka dalam konteks memilih pemimpin tersebut, Islam memberikan syarat-syarat seorang yang layak dijadikan pemimpin antara kita. Syarat-syarat itu antara lain, yang pertama, menurut Ibnu Taimiyah, syarat-syarat itu antara lain, yang pertama, beragama Islam, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap pemimpin itu terkait erat dengan pencapaian suatu cita-cita, maka kepemimpinan itu harus berada di dalam genggaman tangan seorang pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas melarang kita untuk mengangkat atau menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin. Syarat kedua, menjadi pemimpin adalah mempunyai moralitas yang baik, yaitu tidak gemar melakukan perbuatan dosa dan maksiat seperti korupsi, manipulasi, dusta, dan khianat. Pendengar yang saya muliakan, syarat ketiga adalah berilmu pengetahuan. Selayaknya seorang yang dipilih sebagai pemimpin mempunyai pengetahuan yang mencakup pengetahuan tentang administrasi negara, pengetahuan tentang politik, pengetahuan tentang hukum,
dan yang terpenting adalah pengetahuan tentang aturan-aturan agama Allah. Habib Bahar bin Smith. Saya tanya masyarakat Nagrog, siap tenggelamkan partai penista agama? Siap tenggelamkan partai penista agama? Kita umat Islam gak cari musuh, betul? Saya tanya umat Islam cari musuh tidak? Cari lawan apa tidak? Cari lawan apa tidak? Cari musuh apa tidak? Suka berantem apa tidak? Islam damai, betul? Islam rahmat, betul? Tapi jangan coba-coba. Kami tidak pernah cari musuh, kami tidak pernah cari lawan. Tapi demi Allah, kalau musuh datang menghadang, kalau lawan datang menghadang, kami akan maju, tak akan berhenti berjuang, tak akan berhenti sampai mati, tak akan mundur walaupun harus hancur. Habib Nabil Al-Musawa. Apa saja syarat kepemimpinan di dalam Islam itu? Yang pertama, hadirin wal hadirat, seorang pemimpin di dalam Islam harus jujur dan benar, ya. Jadi kalau misalnya pemimpin tidak jujur, tidak benar, itu tidak boleh dijadikan pemimpin, gitu ya. Nah, jujur dan benar ini seperti apa? Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, kata beliau, ya Allah, jadi doa beliau, ya, siapa saja yang diberikan kekuasaan untuk mengurusi umat saya, tapi kemudian dia menyengsarakan mereka, yaitu umat Islam, maka persulitlah dia. Ngeri kita, ya. Makanya orang yang paham agama jadi pemimpin itu amanah, bukan kemuliaan, ya. Bukan suatu yang harus dibanggakan. Oh, saya jadi RT, jadi RW, jadi lurah, ya, jadi macam-macam, ya, caleg dan sebagainya, bupati, gubernur dan seterusnya. Itu bukan untuk dibanggakan. Hati-hati sama doa ini, ya. Kalau kita nggak beres, ya, bahkan menyengsarakan umat, didoain sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ngeri, ya. Nah, doanya adalah kalau dia menyengsarakan maka sengsarakan dia. Dan siapa saja yang diberikan kekuasaan untuk mengurusi umatku, lalu mempermudah mereka, membantu mereka, maka mudahkanlah mereka, ya. Jadi kalau misalnya kita jadi pemimpin yang adil, itu dapat doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kalau tidak, dapat doa juga, tapi doa yang jelek. Naudzubillah, mudah-mudahan kita dijaga Allah dari yang demikian. Nah, kemudian pemimpin yang tidak memperhatikan kebutuhan, kedukaan dan kemiskinan umat, maka Allah tidak akan memperhatikan kebutuhan, kedukaan dan kemiskinannya pada hari kiamat. Wah, lebih ngeri lagi, ya. Jadi pada saat di hari kiamat itu, hadirin wal hadirat, kita itu sangat butuh sama Allah, ya. Setiap orang kalau dia punya pahala walaupun sebesar atom, dia akan cari pahala itu supaya dia bisa selamat, ya. Selamat dari apa? Selamat dari panasnya hari mahsyar, ya. Padang mahsyar itu luar biasa panasnya, ya. Dalam hadis, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, dikatakan orang itu di hari mahsyar itu dihitung berdasarkan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki, ada yang sampai lututnya, ada yang sampai ke perutnya, ada yang sampai ke hidungnya, sambil Nabi Muhammad SAW menunjuk hidungnya, tenggelam dalam keringatnya, ya. Kenapa? Karena di dunia dia jauh dari Allah, karena telinganya digunakan untuk mendengar yang haram dan dia menikmati itu, mulutnya digunakan ngomongin yang haram dan dia nikmat dengan itu, matanya digunakan melihat yang haram dan dia menikmati itu, ya. Sehingga dengan itu dia merasa luar biasa di sana, nanti akhirnya tenggelam dalam keringatnya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita dari 7 golongan saja yang selamat dari panasnya mahsyar itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, yang pertama siapa? Yang selamat itu al-imamun adil. Ini berkaitan dengan pembahasan kita, ya. Jadi pemimpin yang adil itu pertama kali dinaungi. Ulama aja belum dinaungi, ya. Pemimpin yang adil, tapi syaratnya harus adil. Kalau dia nggak adil,
dia nggak bisa mendapatkan naungan pada hari di mana kita nggak punya naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Buya Yahya. Banyak orang bertanya gimana caranya milih. Awas tahun politik, jangan Anda menjadi korban. Umat Islam sekarang banyak jadi korban permusuhan. Makanya dimulai dari Al-Bahjah, tidak boleh bermusuhan gara-gara ngurusi calon pemimpin. Ini mau dakwah ribut, belum apa-apa sudah bikin ribut. Bagaimana bisa menjadi baik nanti setelah itu? Maka sekarang Anda rambu-rambu sudah. Tujuan kita adalah Allah dan Rasulnya. Untuk memilih pemimpin sederhana, ada kisah politik yang kita ambil dari baginda Nabi. Kepada calon pemimpin yang mendengar suara ini kisah yang pertama adalah kisah untuk calon pemimpin, dan ini terjadi kepada pemimpin agung baginda Nabi. Kisah politik yang pertama yang kami hadirkan, baginda Nabi waktu berdakwah di Mekah, mula-mula dakwah ini dimusuhi oleh orang-orang Mekah. Orang-orang kafir memusuhi Nabi, dan saking pegelnya, gelisahnya mereka dengan Nabi, mereka datang kepada Nabi dan menawarkan kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, berhentilah engkau dari menyeru kepada agama yang kau bawa. Jika engkau mau berhenti, akan aku beri engkau kerajaan, aku beri engkau kekayaan, dan aku pilihkan untuk wanita tercantik di Mekah." Kalau calon gubernur atau bupati hari ini gimana? Ya nggak apa-apa, setelah itu saya akan berdakwah, kan gitu. Yang penting jadi raja dulu, baru berdakwah, kan gitu. Nabi tidak, dakwah tidak. Kalau memang kepada Allah, tujuannya kepada Allah, tidak boleh berbohong. Nabi mengatakan, oh tidak, aku tidak akan bisa berhenti untuk menyuruh kepada kebaikan. Bahkan kalau seandainya rembulan ke matahari kalau letakkan di tangan kananku, rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan berhenti untuk mengajak kepada kebaikan. Artinya apa? Kalau ingin meniti sebuah kemuliaan harus dengan cara yang benar. Tujuannya katanya untuk kebaikan, untuk menjaga bangsa, menjaga umat. Tentunya caranya pun harus benar dan baik. Jangan sampai di saat menitinya dengan cara yang baik, sampai di atas nggak bakal bisa baik itu orang. Itu orang. Nggak usah nunjuk ke siapa-siapa. Saya samain, itu orang nggak bisa baik. Kalau sudah caranya nggak benar, memfitnah, menjatuhkan orang, mengunjing orang, dan macam-macam, pakai duitnya orang, semuanya urusan dengan orang. Kalau jadi pemimpin nggak bakal bisa baik orang seperti itu. Nabi saja ditawari. Mestinya kalau pikiran orang sekarang, ya sudahlah, kamu jadi presiden dulu, jadi gubernur dulu, jadi bupati dulu, nanti setelah itu bangun pondok, setelah itu dakwah, kan begitu mestinya. Tapi tidak, dakwah tidak seperti itu. Dakwah itu dengan Allah. Kekuatan kita bukan kekuatan dari hartanya orang kaya, kekuatan dakwah bukan karena jabatannya seorang pejabat, tapi kekuatan kita dari Allah. Itu dakwah. Dan Nabi kuat setelah itu. Bukan karena Nabi diangkat menjadi raja, bukan Nabi diberi kekayaan oleh orang Mekah, bukan, tapi dengan Allah. Maka inilah, kalau Anda ingin menjadi seorang pemimpin yang benar, titi dengan kebenaran. Kalau engkau mencari kepemimpinan dengan cara yang benar, maka ketahuilah Anda akan mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah. Jika ternyata engkau dipilih menjadi bupati atau wali kota, maka karena caramu benar dan niatmu benar untuk kemaslahatan umat, untuk menghentikan kemungkaran, caramu benar, niatmu benar, maka engkau akan mendapatkan kemuliaan. Jika ternyata lah kok nggak jadi bupati, nggak dipilih karena niatnya sudah benar, maka Allah sudah kasih pahala. Paling enak, nggak usah repot ngurusi rakyat, tapi sudah dapat pahala. Tapi dengan syarat caranya yang benar. Ini cerita politik yang pertama. Cerita politik yang kedua adalah partai itu bisikin loh ya. Saya tidak ada urusan dengan partai merah, putih, kuning, hijau. Itu adalah partai kita semuanya. Pokoknya gabung, pokoknya ngaji beda. Partainya partai Al-Bahjah nanti. Saya tidak punya urusan. Ini warnanya ada kuning, ada merah, ada hijau, ada macam-macam. Baik, ketahuilah bahwa biarpun orang baik yang ngusung itu siapa, biarpun dia sangat baik, Anda mengetahui dia orang dermawan, dia seorang yang soleh, keturunan baik, dan segala macam kebaikan ada pada dia, tapi kalau yang ngusung itu nggak bener, dalam perjalanannya akan dibisikin, bisa menjarakan orang baik, menjarakan Imam Ali Zainal Abidin nanti. Hati-hati. Baik,
Ini kemudian kami simpulkan menjadi sebuah catatan. Kalau Anda ingin memilih pemimpin, yang pertama, Anda harus tahu betul bahwasanya pemimpin itu baik kepada Allah dan Rasul-Nya, dekat dengan kemuliaan. Apalagi Anda sudah mengerti dia banyak melakukan kemungkaran misalnya, lah kok masih Anda pilih? Wal, berarti Anda telah daftar, ya Allah masukkan saya ke neraka sebelum Pak Bupati atau Pak Wali Kota. Hati-hati. Siapa yang ngusungnya, biarpun dia baik kepada Allah, baik kepada manusia, siapa yang ngusung dia, organisasi apa, partai apa, kelompok ahli sujud atau enggak, amanah di hadapan Allah. Anda jangan main-main. Wah, dia wali Bu, ya bisa terbang di awang-awang, tapi kalau yang ngusung adalah tidak benar, bakal tidak benar, jangan dipilih. Sederhana ya, yang ngusung siapa, yang bawa siapa. Tapi ada orang baik tapi dusung orang yang tidak baik, kejeblos dia itu. Jelas? Jadi kalau Anda ingin memilih waktu itu, bukan karena Anda diberi duit sama dia, bukan Anda dijanjikan bisnis dengannya, bukan Anda dijanjikan bangun pondok. Makanya yang sudah dikasih duit sama Pak calon-calon itu langsung berjanji, aku berjanji tidak akan memilih dia. Paham? Sudah, pokoknya yang ngasih. Aman, ini rumus ini paling disenangi oleh calon bupati omongan saya ini, sama wali kota. Paling senang dengan omongan saya yang terakhir ini. Pokoknya yang ngasih duit jangan dipilih. Wah, gimana nih Bu? Ini bagus. Nah, yang keempat, ini berapa? Yang kelima, mengadulah kepada Allah dengan memohon istikharah sekaligus berdoa. Jadi setelah itu Anda netral, hati Anda aman, Anda istikharah, minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, di antara pemimpin yang baik sama baik mana? Nggak baik semuanya ya Allah, bagaimana? Misalnya nih, pokoknya minta petunjuk kepada Allah. Nanti Allah bikin mudah bagi Anda. Ingat, ini adalah cara memilih calon baik. Dan Al-Bahjah punya prinsip, kita akan baik kepada semuanya. Baik calon bupati yang jadi atau tidak jadi, harus kita tetap baik dengan mereka. Kita tidak punya musuh. Ibaratnya begini loh ya, kalau saya punya anak perempuan dengan laki-laki bandel, preman, semuanya yang soleh, yang baik, saya harus baik dengan mereka. Yang preman dibenahi menjadi soleh, yang soleh. Tapi bukan berarti semua harus jadi menantu saya, kan gitu ya. Makanya ada calon-calon yang nggak bener tetap baik dengan saya, tapi tidak serta-merta saya pilih dia. Sama laki-laki macem-macem, tapi saya harus tetap baik dengan dia. Target saya semua masuk surga, tapi tidak harus semuanya saya jadikan mantu. Paham ya? Jelas. Jadi tidak semua harus dipilih, nggak dipilih ya apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini yang penting, karena apa? Fitnah biasanya, gara-gara itu loh. Fitnah, permusuhan, caci maki, olok-olokan dan sebagainya, Anda tidak akan sampai kepada Allah. Majelis maulid jadi bubar, majelis rebutan suara. Alhamdulillah, nggak ada rebutan suara di sini. Yang rebutan suara hanya tukang qasidah sama itu saja. Yang lain tidak ada rebutan suara sama. Baik, sampai di sini insya Allah. Setelah ini sudah tahu rumus-rumusnya, rumus memilih calon. Setelah itu Anda aman, tentram, tidak usah ribut. Kalau Anda ribut sama tetangga, ribut sama saudara, apalagi satu tim Al-Bahjah ribut, berarti Anda korban. Semua harus tetap indah. Ustadz Adi Hidayat. Kalau Anda ingin mendapatkan pemimpin yang teladan, pemimpin yang hebat, maka Anda mesti perhatikan siapa latar belakang orang itu, dari mana dia berasal. Ketika Anda mendapatkan dan menginginkan keteladanan dari seorang pemimpin, tapi dia pun tidak jelas latar belakangnya, bagaimana bisa menjadi teladan dalam aktivitas kehidupannya? Apa yang istimewa di Nabi Muhammad, khususnya pada sosok kepemimpinannya, sehingga disebutkan oleh Nabi Ibrahim, disanjung oleh Nabi Isa, dan dimuliakan bahkan oleh orang non-muslim. Di antara rahasianya, kita mulai dengan Quran surah ke-33 ayat 21. Jadi kita baru mulai ini. Laqad kana lakum
fi rasulillahi uswatun. Allah. Tahan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Jangan lupa ayat ini dalam qiraat Warsh dan Qalun dari Imam Nafi' bisa dibaca dengan kalimat iswah, riwayat yang kedua. Laqad kana lakum fi rasulillahi iswatun hasanah. Jadi bisa dibaca dua cara, satu uswah, yang kedua iswah. Perhatikan baik-baik. Terjemahannya semua sama, dan sungguh pada diri Rasulullah SAW melekat semua aspek-aspek keteladanan dari mulai lahir sampai dengan wafat. Jadi kata Allah, ini Nabi ini luar biasa, dari lahirnya sampai wafat semua aktivitasnya, semua tindakannya, semua ucapannya, sifat dan sikapnya semua jadi teladan dari lahir sampai wafat. Cuma Nabi Muhammad SAW. Dan dahsyatnya keteladanannya disebutkan dengan dua cara baca, satu uswah, kedua iswah. Saudara, kalau uswah itu harakatnya fathah atau kasrah? Dhammah. Kalau kasrah. Saya tanya nih, kalau dhammah itu di atas di bawah? Di atas artinya rafa', dhammah artinya banyak. Perhatikan, kalau kasrah di bawah atau di atas? Di bawah artinya khafad, rendah. Kasrah itu sesuatu yang pecah, pecah itu kecil. Kasrah zujaj, kaca pecah, maka jadi pecahan kecil-kecil. Perhatikan cara menerjemahkannya. Di Nabi Muhammad itu jangankan keteladanan yang tinggi-tinggi, yang kecil-kecilnya pun jadi teladan. Senyumnya jadi teladan. Jadi kalau ada sekarang orang Sukabumi senyum, ingin mendapatkan keteladanan dalam senyuman, lihat senyumnya Nabi SAW. Jalannya jadi teladan. Jangankan yang tinggi-tinggi, sholat malamnya, tahajudnya, zikirnya, sedekahnya, cukup melihat bagaimana bicara Nabi, senyum Nabi, jalan Nabi, maka Anda akan temukan keteladanan di dalamnya. Masya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita akan bahas, Ustaz, dari mulai lahir sampai wafat itu apa saja keteladanannya, khususnya yang terkait dengan aspek kepemimpinan. Ini saya kasih 4 bab. Lahir, tumbuh, kemudian kecil sampai muda, 3 aspek muda, 4 sampai aspek sepuh dengan wafatnya. 4 ini mau mana yang dibahas? Baru lahir, tumbuh jadi anak kecil, pemuda atau dewasa? 1, 2, 3, 4. Ingat, 1 nomor 2 jam. Yuk kita mulai cepat saja lah. Mulai dari fatrah kemudian dilahirkannya. Buka kitab karangan Syekh Muhammad Mahmud Imarah. Nama kitabnya Min Ra'yil Ghanam ila Ri'ayatil Umam. Dari seorang penggembala jadi seorang pembina umat yang sangat luar biasa. Dari seorang penggembala jadi pengampu umat yang sangat dahsyat. Min Ra'yil Ghanam ila Ri'ayatil Umam. Saudara, tidak pernah ada satupun manusia dilahirkan yang punya keteladanan sejak mulai dilahirkan kecuali Nabi Muhammad SAW. Keteladanan pertama kata para ulama, 1, Muhammad itu satu-satunya manusia yang dilahirkan dari rahim seorang perempuan yang mulia. Bapaknya sudah tidak ada, tapi nasabnya tersambung sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Silahkan Anda cek, mana ada manusia yang lahir bapaknya sudah wafat, dalam kandungan ayah meninggal, lahir yatim, tapi dalam yatim ini nasabnya jelas sampai ke Nabi Adam. Tadi pernah saya bacakan kepada Anda, masih ingat? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fijr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Adi bin Adli bin Muqawwam bin Naqud bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahud bin Abid bin Kinan bin Al-Fakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Matushala bin Kinan bin Adras bin Fis bin Adam alaihissalam. Tidak ada satupun makhluk lahir yatim bapak, tidak ada, tapi nasabnya jelas sampai ke Nabi Adam alaihissalam kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Calon pemimpin besar disiapkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dirindukan oleh nabi-nabi sebelumnya. Ciri yang pertama harus jelas latar belakangnya.
Jadi kalau Anda ingin mendapatkan pemimpin yang teladan, pemimpin yang hebat, maka Anda mesti perhatikan siapa latar belakang orang itu. Dari mana dia berasal? Dari keluarga mana dia ada? Dari lingkungan seperti apa dia ada? Bagaimana pendidikannya? Siapa ibunya? Siapa bapaknya? Siapa pengaruh lingkungan sekitarnya? Ketika Anda menempatkan dan menginginkan keteladanan dari seorang pemimpin, tapi dia pun tidak jelas latar belakangnya, bagaimana bisa menjadi teladan dalam aktivitas kehidupannya? Itu tadi adalah rangkuman yang diberikan oleh beberapa pemuka agama kita mengenai kriteria pemimpin yang pantas untuk kita pilih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.